Jadi sebetulnya itu perpecahan yang sudah ada dasar atau tanda-tandanya. Itu nggak penting kok. Ada atau tidak adanya Egy Sujana ataupun Damai Hari Lubis, kita tetap berjuang. Pertama, surat ini memang baru keterima kemarin sore ya. Itu yaitu surat tentang pemanggilan tersangka ke satu. Ya, ya, setelah ditetapkan tersangka tanggal 7 November 2025, berarti kurang lebih 2 bulan lebih, gitu kan. Ya, saya kan masuk klaster yang pertama, gitu kan, dengan Pak Egy, Pak DHL, Pak Rustam, Bu Kurnia, gitu kan. Eh, yang disebut klaster pertama itu. Nah, klaster kedua sudah dipanggil kan, dan sudah melakukan proses. Nah, kita sebetulnya menunggu. Kalau mau tertibnya sebenarnya klaster satu dulu, baru dua, gitu kan, urut-urutan. Tapi ternyata tidak, ya Pak, kita terima lah, gitu. Nah, baru sekarang ini, gitu kan, terima pemanggilan sebagai tersangka itu tanggal 22 Januari yang akan datang, hari Kamis, kan gitu. Nah, pasal-pasal yang dikenakan memang agak unik ini. Karena kita tahu ya, Bang Gido ya, bahwa KUHP kan ada baru gitu. Sementara awal dulu kita ditetapkan tersangka itu dengan pasal 310, 311 gitu kan, dan 160 itu yang KUHP-nya. Nanti tambah dengan Undang-Undang ITE, tapi kita fokus yang KUHP lah. Nah, sekarang kan KUHP-nya baru yang sama sebenarnya dengan itu, yaitu soal pencemaran, fitnah, dan penghasutan, itu di eh, pasal 433, 434, dan 246. Harusnya ditegaskan dulu ini mau pakai KUHP baru, KUHP lama. Itu kita ditersangkakan dengan KUHP lama. Sekarang sudah tidak berlaku yang lama, gitu kan? Lalu yang baru yang berlaku ya, dengan pasal-pasal baru. Harusnya ada penegasan dulu ini yang mana dipakai. Di situ di panggilan ini hanya yang lama disebut, yang baru disebut. Padahal yang lama sudah tidak berlaku. Tapi oke lah, itu nanti konteks diskusi hukum gitu ya, yang mungkin jadi argumen juga saya waktu saat pemeriksaan tanggal 22 Januari akan datang. Begitu, jadi gambarannya tentang surat panggilan sebagai tersangka itu, dan mungkin juga Bu Kurnia dan Pak Rustam juga dipanggil ya, kecuali dua lagi yaitu Pak Egy dan Pak DHL yang sudah dinyatakan SP3 dihentikan gara-gara restoratif justice kunjungan ke Bapak Jokowi. Saya kira dalam beberapa tulisan gitu kan dan pengkritisan, ya kita menyayangkan pertemuan Solo itu gitu, apalagi membawa-bawa itu adalah pertemuannya TPUA. Sementara saya kan termasuk pengurus di TPUA itu yang sama sekali tidak tahu menau. Ya, Bu Kurnia tidak tahu, Bung Azam tidak tahu, mungkin Pak Medi juga ada pengurus tidak tahu. Yang tahu cuma dua. Sehingga kita kesimpulannya itu pertemuan pribadi gitu. Dan kaget juga kok ada pertemuan itu gitu. Saya kira di luar desain awal bahwa kita akan terus mengejar ijazahnya Pak Jokowi. Jadi nggak ada itu gambaran atau bayangan tentang akan bertemu gitu kan, bernegosiasi ke Pak Jokowi gitu. Jadi awalnya demikian gitu, sehingga kita kualifikasikan pribadilah itu. Dan kekagetan itu terus terkuak-terkuak, terbongkar-terbongkar, ternyata bukan mendadak datangnya gitu. Sudah didesain sejak awal, ada pertemuan dulu dengan
Darmizal Saparahmat itu kan yang sampai Bang Egy-nya menyebut Jokowi itu cerdas, berani, militan, ujian gitu kan. Oke, itu kaget juga. Makin terbongkar lagi bahwa di situ ada polisi gitu kan yang tidak pernah disebut, dan terbongkar terakhir bahwa sudah ada rencana restoratif justice gitu. Oh, kalau begitu ini ada mens rea-nya, ada niatnya gitu, bukan mendadak begitu saja dan bukan sekedar silaturahmi. Ini ada tujuan untuk sampai kepada restoratif justice yang ujungnya SP3, dan ternyata iya gitu. Keduanya di SP3 kan. Itulah pengkritisan terhadap kunjungan awal kunjungan ke Solo gitu Bang, gitu. Pak Rizal sendiri menyikapi yang, tapi Pak Rizal masih aktif di TPU Pak Rizal atau bagaimana Ya setelah karena kata nah, setelah itu kan dipecat ya, begitu ya, dipecat 6 orang itu. Jadi yang kecuali hanya 2 saja yang tidak gitu kan. Itu yang lainnya dipecat dipecat semuanya. Oh, yang datang ke Solo di luar komitmen bersama TPUA boleh kita kualifikasikan melanggar gitu kan. Hitoh perjuangan TPUA, oh kita yang dipecat. Ini lucu sebetulnya. Makanya betul juga tadi kalau ada perumpamaan Musa Harun ke Firaun, sangat tidak tepat itu. Dalil-dalil itu saya juga sangat mendalami itu. Nggak pas lah, itu hanya akal-akalan saja gitu. Jadi yang benar tadi itu, dua tuyul menghadapi murid. Saya kira itu konsekuensi daripada perumpamaan-perumpamaan yang tidak tepat gitu, dan mana yang lebih tepat gitulah gambarannya begitu. baik, mungkin ada Pak Rizal ingin menyampaikan sesuatu karena apa Pak Rizal menghadapi tanggal 20 Januari gimana Pak Rizal? Oh ya, Mood Pak Rizal, perasaan Pak saya Rizal siapkah? saya akan tetap datang ya gitu. Saya nggak pernah kalau dipanggil tidak datang kecuali ada alasan tertentu ya, misalnya seperti yang waktu itu ya sakit dan sebagainya. Kecuali itu, nah, kalau itu akan datang, tapi saya akan kemukakan gitu kan apa-apa yang memang menurut keyakinan saya yang sampai pada konklusi bahwa ini bukan pemeriksaan pelaku kriminal, tapi inilah pemeriksaan dari satu proses kriminalisasi, dan kita akan pertahankan itu. Dan oleh karenanya saya juga buat tulisan model restoratif justice yang dilakukan oleh Pak Egy dan Pak DHL itu tidak tepat. Seharusnya kalau merasa tidak benar dan diperlakukan tidak adil, ya hadapilah gitu. Jadi bukan bernegosiasi dan bukan domainnya Jokowi di sini, domainnya domain polisi gitu kan. Ya kita hadapi gitu dengan argumen-argumen hukum para penegak hukum, advokat ini, ya itu baru fair. Tapi kalau sekarang seolah-olah mau mempertahankan posisi gitu kan sebagai advokat dengan alasan itu dan datangnya ke Jokowi, itu nggak proporsional itu, dan ternyata itulah yang akan jadi tuntutan atau maksud itu akhirnya ya dibebaskan SP3 Pak Egy ke Malaysia, Pak DHL tidak jadi tersangka lagi. Tapi jangan lupa publik menghukum loh, publik mengkritisi loh gitu kan. Secara hukum mungkin bisa lepas begitu, tapi secara sosial gitu kan, sanksi-sanksi sosial bergerak itu, karena orang juga berpikir sehat gitu. Bagaimana kok orang menyelamatkan diri sendiri gitu ya dengan mendalil-dalilkan banyak hal yang tidak pas, baik hukum maupun dalil agama. Saya kira buku itu basisnya, kalau saya berargumen berbasis pada buku, ya karena saya tuangkan dalam buku kan, ya bukunya ini Bang ya, Oke. itu publik yakin ijazah Jokowi palsu. Saya kira basisnya dari situ. Saya akan berjuang untuk membuktikan apa yang diyakini oleh publik bahwa ijazah Jokowi itu palsu, itu dalam proses hukum yang terjadi, ya, termasuk juga teman-teman yang melakukan proses yang lain melalui KIP misalnya atau hukum perdata di
citizen lawsuit gitu kan, Pak Dr. Taufik, atau juga sekarang kita adanya di ruang pidana, itu akan bersama-sama itu, termasuk juga Pak Bonatua gitu kan, atau Pak siapa lagi kan yang tadi itu kita melakukan ke Pak Lukas ya, Pak Lukas juga, pokoknya semua kita kepung, tujuannya ingin membuktikan apa yang diyakini oleh publik bahwa ijazah Jokowi palsu itu memang benar adanya gitu, berdasarkan proses-proses yang dijalankan secara hukum ini gitu Bang. Ya saya kira intinya begitulah. Jadi saya mah nanti akan datang gitu kan, dan mudah-mudahan juga support-support yang ada itu kan, dukungan-dukungan yang ada dari publik, dari masyarakat, dari elemen-elemen pergerakan yang ingin berjuang bersama untuk menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan itu bermakna gitu, dan akan berujung dengan kebahagiaan, kegembiraan gitu. Bukan soal seperti yang teman kita itu Bang Egi ataupun DHL dengan begitu lepas begitu lalu bahagia gembira. Itu saya kira sifatnya apa ya, kegembiraan sementara atau artifisial gitu. Kita butuh kegembiraan yang natural. Kegembiraan natural adalah rakyat yang senang, rakyat yang gembira, rakyat yang bahagia bisa membuktikan tentang status ijazah mantan presidennya ini yang telah dikualifikasikan merusak berbagai tatanan yang ada di negara bangsa kita. Ya, sebenarnya dari awal juga sudah ada sejak kedatangan kita di tanggal 16 April ke Solo ya, untuk melihat melihat langsung, datang ke Pak Jokowi, mana Pak, punya nggak ijazahnya, tolong tunjukkan kepada kami itu ijazah itu, yang ternyata tidak bisa dilakukan itu. Itu kan tidak hadir Bang Egi gitu. Sejak itu sebetulnya sedikit ada apa, lag komunikasi ya, ada ganjalan-ganjalan komunikasi. Nah ternyata Pak Egi dan Pak DHL akhirnya berdua gitu. Sementara yang kita yang tiga tetap dalam kebersamaan gitu, termasuk dengan Pak Roy atau Pak Rismon gitu. Sementara yang dua itu seperti menepi. Jadi sebetulnya itu perpecahan yang sudah ada dasar atau tanda-tandanya. Nah, dengan keadaan begitu, ya Pak Jokowi itu kan bisa dimaklumi kalau memanfaatkan. Gitu. Karena memang salah satu karakter yang bersangkutan kan begitu gitu. Kalau bisa dipecah kenapa tidak gitu. Ya akhirnya dipecah lah. Akhirnya kita gambar pecah. Tapi nggak penting kok ada atau tidak adanya Egy Sujana ataupun Damai Hari Lubis, kita tetap berjuang gitu bersama dengan institusi TPUA ataupun tidak gitu. Kita juga semua menanggung risiko dan akan berjuang juga secara personal, secara dalam kebersamaan untuk membuktikan tadi, publik yakin ijazah Jokowi palsu, kita buktikan melalui proses-proses yang terjadi di lapangan hukum seperti ini. Pemeriksaan akan kita hadapi, gitu kan? Walaupun kita punya keyakinan bahwa pemeriksaan ini adalah sesuatu yang dipaksakan, gitu. Ini bukan murni hukum. Ya, saya orang hukum, gitu kan, memahami juga tentang tuduhan-tuduhan atau pasal-pasal yang diangkat di sini, yang tidak akan terbukti sebenarnya gitu. Tapi yang namanya juga proses ini bukan proses murni hukum, ada proses politik ya di belakangnya, kepentingan dari mantan presiden Republik Indonesia 2 periode, juga yang pernah jadi gubernur dan wali kota, ya akhirnya nuansa politik masuk. Dan sayangnya pihak kepolisian tidak netral gitu, masih berpihak pada kepentingan itu. Itu yang kita rasakan. Tapi kita akan terus berusaha mengangkat, mendasari argumen-argumen berdasarkan pengetahuan kita bahwa itu memang tidak benar gitu. Pola itu, ya pola memproteksi pejabat publik atau mantan pejabat publik itu salah dalam hukum. Tidak ada equality before the law. Dalam hukum itu harusnya sama kedudukannya gitu, untuk warga atau netizen kita ya gitu kan, apa RH channel ini gitu. Saya kira tetaplah kita bersama-sama gitu kan berjuang untuk
menegakkan kebenaran, keadilan, kejujuran di negeri ini melalui berbagai media. Gitu. Channel kita adalah media strategis. Mudah-mudahan itu menjadi sesuatu yang sangat kontributif gitu kan bagi perbaikan bangsa dan negara kita. Gitu. Saya kira kita bersama-sama saja lah bahwa kita punya kapasitas yang berbeda atau profesi yang berbeda, tapi dengan kebersamaan maka akan berhasil nanti mencapai tujuan bersama, yaitu meluruskan kiblat bangsa yang sudah salah kiblatnya ini. Nah, kemudian soal buku, ya buku saya ini eh, diberi pengantar oleh Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Gitu, itu pengantarnya. Endorse-nya adalah Dr. Refli Harun, SH, MH, LLM. Jadi buku ini buku yang di-endorse oleh beliau, gitu ya. Dan diberi pengantar Pak Jenderal Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI. Saya kira warga masyarakat yang ingin tahu tentang kenapa kok ada dugaan-dugaan atau sekaligus ada sampai pada keyakinan tentang publik itu terhadap ijazah Joko Widodo palsu, dan mudah-mudahan bisa juga ikut membaca buku itu. Buku ini harganya ya 100.000 gitu ya. Dan di Jakarta itu biasa di sellernya itu Pak Ibu ini Bu Hani ya, Bu Haninya Pak Arif. Bu Hani dan Pak Arif ya. Saya lupa nomor teleponnya. Eh, Insya Allah ya mungkin nanti bisa. Kalau merasa perlu kita hayu kaji bersama. Ya, jadi sebetulnya buku ini hanya untuk mengajak saja. Hayu kita kaji bersama supaya kita yakin. Karena kita bagian dari publik tadi yang yakin bahwa sebenarnya ijazah Joko Widodo itu palsu loh, gitu. Soal pertemuan Solo kan secara spesifik saya tidak tahu ya, karena itu menyangkut kerahasiaan. Makanya kan harusnya datang itu jangan sembunyi-sembunyi gitu loh. Harusnya datang itu berani untuk jumpa pers ya, berani juga untuk prokes, berani juga di depan pintu Joko Widodo sebagai Presiden ke-7. Kenapa? Supaya tidak ada sakwasangka. Nah, kami ini terus terang aja di Sekjen TPUA yang sudah sekarang diberhentikan ya, dengan tidak jelas juga cara pemberhentiannya sepihak gitu ya. Itu termasuk juga Rizal Fadila, Bang Rizal, termasuk juga Kurnia, termasuk Rustam, termasuk Ismar juga ya. Itu harusnya kita dikomunikasikan kalau memang ada keperluan ke Solo gitu loh. Harusnya dikomunikasikan. Jadi biar kita tahu gitu loh ya. Kalaupun tentu diajak 100% saya katakan tidak mungkin saya mau gitu loh ya. Apalagi yang Roy Suryo, apalagi yang Roy Suryo CSA, termasuk juga 3 tersangka dari TPUA. Nah, yang menjadi oleh-oleh dari EGI dan DHL ini tahu-tahu pulang membuatkan surat, ya kan? Terus kita diberhentikan. Ini apa-apaan ini? Kalau dibilang hak prerogatif apa itu? Organisasi macam apa, macam begitu itu. Gitu loh. Artinya apa? Masih ada pembina. Pembina tertinggi kan Habib Rizik. Nah, harusnya kan tahu tuh Habib Rizik. Ternyata tidak tahu. Setelah begini baru tahu. Nah, tinggal kita menunggu action dari imam besar kita. Apakah kita nanti dipanggil, diundang, atau apa. Kita jelaskan semua tentang persoalan keberangkatan Egy Sujana maupun DHL. Dan satunya lagi pengacara itu, nggak perlu saya sebut namanya lah ya. Yang bersama penyidik. Yang pada saat itu katanya Bang Egy itu katanya pada saat istilahnya menjustifikasi kepada Joko Widodo mantan Presiden ke-7 bahwa saya no way untuk minta maaf, malah menasehati katanya begitu. Terus dia katakan bahwa saya ini masih dilindungi Undang-Undang Advokat 18 2003, termasuk juga saya sudah pernah melaporkan. Jadi saya minta untuk di SP3-kan. Saya kira itu kan keterangan Egy Sujana, ya kebenarannya kan kita belum tahu. Masa main tembak begitu terus Joko Widodo memanggil penyidik atau siapa polisi
yang harus menindaklanjuti proses apa namanya itu untuk di SP3 namanya RJ. Nah, saya mengingatkan aja ya, soal SP3 atau RJ ini yang penting dan tak diungkap ya sampai sekarang ya, bahwa kalau bicara SP3 atau RJ itu memang diatur di pasal 5 junto pasal 99. Itu di KUHP yang baru ya. Tentu yang bisa dilakukan itu RJ atau paling tidak SP3 setelah RJ ya, diberhentikan penyidikan itu SP3, itu harus pidananya di bawah 5 tahun. Gitu loh ya. Dan teknisnya pun ya, itu bukan penyidik mendatangi rumah pelapor, tapi RJ itu harus diselesaikan di tempat penyidik kepolisian. Nah, ini kan mengandung cukup jelas bahwa sakwasangka rakyat, masyarakat atau orang-orang yang ngerti hukum ini, bahwa kekuasaan Jokowi walaupun tidak jadi presiden ini cukup masih luar biasa, bisa mengatur dan segala macam gitu loh ya. Nah, kenapa saya katakan begitu terhadap tersangka yang sebelumnya Egy Sujana maupun DHL, itu kan ada pasal yang dilaporkan itu pasal 160, yaitu penghasutan. Pasal 160 itu ancaman pidananya 6 tahun. Nah, kalau 6 tahun bagaimana ada RJ sama SP3 itu? Proseduralnya itu juga ditabrak kok. Ya, walaupun ya prosedural ini murni jelas ya di pasal 5 dan dicontohkan pasal 99 KUHP baru gitu loh ya. Harus di bawah 5 tahun ancamannya. Kalau di bawah 5 tahun maka RJ itu bisa dan butuh SP3. Nah, itu pun harus melalui prosedur yang datang ke penyidik di Polda misalnya untuk didamaikan. Ya tentulah namanya orang yang menjadi tersangka, masa nggak mau minta maaf itu kan lucu gitu loh. Nah, harus minta maaf. Terus kata Rejo Rahmat itu kan rangkulan. Terus DHL yang buka pengajuan permintaan maaf. Terus ada doa untuk ayah Anda, Bapak Joko Widodo dan seterusnya. Di VOC zaman Belanda itu kan di Impera ya, Impera itu ya. Itu kan politik pecah belah itu Belanda kan mengumpulkan kenel-kenel ya, termul lah, ya kan? Nah, untuk bisa mempengaruhi orang yang melawan kekuasaan jahat Belanda. Nah, sehingga bagaimana caranya bisa melululantahkan ya moralnya ya, melululantahkan imannya untuk diatur sedemikian rupa menghadap kepada Belanda, meminta maaf, baru diselesaikan bahwa sudah clear, nggak ada masalah. Itu di zaman Belanda ya saya cerita ya, tidak kepada siapa-siapa ya. Nah, jadi tentu ada pemberian-pemberian, ya ada pemberian proyek istilahnya, ada pemberian duit, ada pemberian kekuasaan. Itu zaman Belanda yang terjadi begitu, gitu loh ya. Nah, apakah hal ini terjadi juga di era sekarang? Bisa, kenapa tidak? Gitu loh ya. Karena tidak mungkin mereka ini yang mendatangi Jokowi ini akan berlaku jujur untuk menyampaikan. Nggak akan mungkin. Berangkatnya aja sembunyi-sembunyi, pulangnya juga tidak ada yang tahu, diatur. Ini memalukan kalau menurut saya. Nggak boleh begitu. Gitu loh ya. Makanya ini mahal, sebuah moral itu mahal sekali. Kita berjuang itu luar biasa loh. Kita berjuang sama Bang Egy yang memulai itu udah lama gitu loh, 4 tahun sudah terus-terusan. Apalagi ya Anda pasti dengar prokesnya Bang Egy yang sudah kerasnya minta ampun kan begitu. Bahkan mengatakan SD, SMP, SMA sampai sarjana juga apa tidak punya dan seterusnya gitu loh. Itu kan wah luar biasa itu Egy itu. Kita ya ikut di dalamnya karena menyimak dalam beberapa proses gugatan ya baik melalui dari Gus Nur, Bambang Tri pidananya itu memang Egy, DHL dan si AK ya dan ada tim yang lain. Terus gugatan juga 66 kejahatan Jokowi kita lakukan juga di PN pusat sampai DNO sampai kita menggugat ijazah palsu yang ketemu Utuh Hasibuan itu kan saya yang buka juga di sidang sebelum Egy Sujana Prof itu datang dan saya berhadapan dengan Utuh Hasibuan yang sekarang menteri wakil menteri kehakiman. Jadi sampai tanggal 9 Desember 2024
Desember 2024 ya betul, Egy melaporkan atas nama TPUA ijazah palsu Jokowi. Ya, itu bukan SMA-nya yang katanya Rasman itu. Kita buktikan itu sarjananya itu. Kita buktikan waktu di iNews itu. Jadi memang ada gitu loh ya. Nah, tahu-tahu 4 bulan kemudian tanggal 30 April Jokowi melaporkan peristiwanya katanya ternyata bohong, yang dilaporkan 5 orang itu. Termasuk Kurnia juga diantaranya dan Egy Sujana selain 3 RRT itu. Nah itulah perjalanannya gitu loh ya. Artinya kalau dari perjalanan itu prokes itu nggak ketemu jumlahnya juga luar biasa loh. Tajamnya luar biasa. Tahu-tahu bertekuk lutut datang ke Solo dengan membawa oleh-oleh RJ yang ternyata RJ itu sudah lama gitu loh ya. Jadi dia punya mensrean niat sudah lama itu. Artinya sudah hampir 1 bulan itu dilakukan. Berarti kan memang ada deal, berarti ada komunikasi. Kira-kira kan begitu sampai berangkat ke Solo gitu loh ya. Masa iya 2 penyidik itu ikut ke situ, ya permintaannya pengacaranya Egy Sujana, tapi Egy Sujana terkejut katanya nggak tahu. Aduh aneh-aneh aja nih. Nah itu jadi itu menjadi problem moral yang memang harus diakui dan itu harus benar-benar jujur sejujur-jujurnya gitu loh ya. Nah jadi selain daripada itu saya tambahkan bahwa kami ini kan aneh gitu loh ya. Kejaksaan Polda ini aneh, tidak menyempurnakan gitu loh ya. Memaksa-maksakan berkas ini diberangkatkan ke Kejaksaan Tinggi ya, kalau Polda ke Kejaksaan Tinggi ya, Mabes ke Jaksa Agung ya, Kejaksaan Agung tentang berkas RRT. Lah ingat loh, kita ini sudah mengajukan ahli sejak bulan 7 loh. Baru yang kemarin juga bulan 11 kita ajukan lagi ya bersama Ahmad Kozinudin. Ada ahli 3 kalau nggak keliru atau 4, ada catnya 2 atau 3 gitu. Itu nggak pernah diperiksa sama Polda, sama sekali nggak pernah diperiksa. Nah itu kan aneh juga. Terus kita mengajukan juga secara independen ijazah kepada Polda untuk diajukan ke BRIN sama UI. Itu juga tidak boleh. Padahal itu ada dasarnya loh ya. Dasarnya pasal 65 KUHP loh. Setiap tersangka dan terdakwa itu berkewajiban boleh mendapatkan ahli, boleh mendapatkan saksi yang meringankan atau apa bentuknya yang bisa menguntungkan. Itu KUHP loh, 65 loh ya. Jadi ini nggak boleh juga Polda artinya menyampingkan kepentingan ini, kan berarti memang asas equality before the law itu diinjek. Sudah tidak ada keseimbangan hukum dalam konteks ini. Jadi seolah-olah karena ada tekanan, ada pesanan gitu loh ya, maka ya itu yang digenjot gitu loh ya. Apalagi kalau Anda lihat itu dalam sidang citizen lawsuit gitu. Itu bagaimana Rojito yang punya adik apa kakak yang kuliah itu sama ini di tahun 85 di Fakultas Kehutanan, termasuk Jenderal Ogroseno, pada saat sidang kemarin di Solo mengatakan dengan tegas foto ijazah yang berkembang itu bukan Jokowi, berbeda sekali. Nah, satu itu lagi. Belum lagi ada putusan apa KIP, Komisi Informasi Publik. Itu yang dilakukan oleh Bonatua, Dr. Bonatua Silalahi. Itu putusan 074/10/KIP tahun 2025, Komisi Informasi Pusat atau Publik lah ya, paling tidak itu ya. Dengan tergugatnya adalah KPU, penggugatnya Dr. Bonatua ya. Jadi itu soal masalah penyelesaian sengketa informasi publik gitu loh ya. Itu yang diajukan tuh ada 9. Nah ini kan saya pertegas gitu ya. Ada 9 itu yang diajukan, ada nomor kertas ijazah salah satunya. Yang kedua ada nomor ijazah. Yang ketiga ada NIM. Yang keempat ada tanggal lahir. Yang kelima tempat lahir. Terus tanda yang keenam itu tanda tangan pejabat legalisir. Terus yang ketujuh tanggal legalisirnya. Terus yang kedelapan itu tanda tangan rektor. Dan yang ke-9 itu tanda tangan dekan Fakultas Hukum di Kehutanan. Nah,
petitumnya, saya katakan petitumnya. Jadi petitumnya itu isinya itu mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Ya, artinya dalam rangka penelitian ilmiah itu kan dilindungi oleh ketentuan ada Undang-Undang NRI 1945, ada Undang-Undang 27 tahun 2022, ada Undang-Undang 11 tahun 2019, ada Undang-Undang 43 tahun 2009. Nah, menginjak pada proses yang namanya amar putusan, yaitu menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya. Jadi menyatakan informasi salinan ijazah Joko Widodo itu presiden yang dari 2014 sampai 2019, 2019 sampai berapa? 2024, terus itu sebagai informasi terbuka untuk publik. Terbuka untuk publik. Tidak boleh ditutupi, tidak boleh juga artinya dibantah atau dihalangi untuk membuka itu putusannya gitu loh ya. Jadi itu memerintahkan kepada termohon dalam hal ini KPU, mulai dari KPU Solo, mulai dari KPU DKI sampai KPU Pusat untuk memberikan informasi pada pemohon dan kepada siapa yang ingin tahu sampai ingkrah. Apa yang disampaikan pada saat iNews TV itu kan ada saya, Rafli, soal apa At-Taubah atau At-Toha itu saya lupa ayatnya. Itu menceritakan bahwa Fir'aun ingin Nabi Musa ingin menghadap Fir'aun itu takut, kan begitu. Akhirnya Allah memberi petunjuk untuk menghadap Fir'aun. Kalau setahu saya Nabi Musa alaihissalam itu datang ke Fir'aun dalam rangka menegaskan, artinya berhentilah Fir'aun kau menindas rakyat. Berhentilah kau berbuat jahat dan mengakui Tuhan. Artinya Nabi Musa alaihissalam itu untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan akidah, untuk kepentingan Allah. Lah kalau ini yang berangkat ke Solo kan untuk kepentingan pribadi. Akhirnya muncul yang namanya SP3, akhirnya muncul RJ. Nah, jadi inilah jangan menceritakan tentang ayat tersebut itu justru malah menjadi nanti itu kan penghinaan nanti akhirnya. Nggak boleh dong. Sekarang pertanyaannya, kalau ayat itu yang dibawa, Fir'aunnya siapa? Nabi Musanya siapa? Masa Nabi Musa itu disamakan dengan orang biasa? Lah itu kan berarti penghinaan agama itu nggak boleh gitu loh. Lah Fir'aun sekarang nggak ada. Kalau sifat-sifat Fir'aun mungkin saja ada. Nah, jadi itu pentingnya bahwa kalau Nabi Musa memang minta tolong kepada Allah dalam rangka benar-benar mau menyampaikan pesan yang keras, jangan kau tindak rakyat ya, terus jangan kau mengaku Tuhan. Artinya itu salah satunya untuk kepentingan umum, untuk kepentingan publik gitu loh. Sama dengan ijazah, ijazah ini untuk kepentingan publik. Harusnya Jokowi ini menyadari, tapi kan namanya Jokowi mana pernah menyadari. Putusan MK 105, saya tambahkan, pejabat publik korporasi itu tidak boleh melaporkan atas misalnya kritikan dari masyarakat secara luas. Itu putusan MK loh, Mahkamah Konstitusi loh. Nah, jadi sangat banyak, apalagi pasal 28D, pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, kita diberikan hak untuk berdemokrasi secara konstitusional, kita dibolehkan mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk disalurkan ke macam Anda inilah, media dan segala macam. Itu undang-undang yang tertinggi kan semua ditabrak itu. Gitu loh ya. Nah, padahal putusan MK itu sangat jelas gitu. Bahwa putusan 105 itu memang menyatakan bahwa korporasi, pejabat publik itu boleh dikritik. Artinya tidak boleh melaporkan, gitu loh ya. Nah, ini masalah juga menurut saya. Artinya banyak sekali kalau saya ungkap, gitu loh. Saya lawyer dari Pak Roy Suryo, tapi saya sekjen yang diberhentikan EGI, tapi belum mendapat justifikasi dari pembina tertinggi, yaitu Pak Habib Rizik. Jadi masih ngambang, gitu loh. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Itu nggak ada masalah, gitu loh ya. Justru dengan cara apa yang dilakukan
Egy begitu terhadap kelompok kita ini yang berjuang benar lillahi ta'ala, tidak ada komunikasi licik ya, picik ya, terus kita pecat istilahnya, diberhentikan. Saya hanya menggambarkan itu memang bilhak itu nggak bisa kumpul dengan yang batil, memang harus terpisah. Ya mudah-mudahan orang-orang yang melenceng ini mendapat hidayah dari Allah. Hanya itu doa saya. Dan termasuk juga para pemimpin yang jahat kepada rakyat, mudah-mudahan mendapat hidayah. Tapi kalau tidak, maka terus terang aja secara pribadi Allah yang akan menghukumnya. Karena saya takut teguran dari Allah secara keras gitu loh ya. Termasuk juga pernah kita menjelaskan bahwa pernah ada satu koper yang mau diberikan kepada kita, tidak jelas siapa, jumlahnya berapa, katanya 60 atau berapa, bahkan AK Ahmad Kozinuddin pernah menyatakan 100 M itu yang bergulir, walaupun itu apa ya, burung lah, tapi persoalannya itu sudah mulai muncul di mana-mana. Nah ini kekhawatiran, takutnya ini mengganggu pikiran dua orang yang ke Solo ini, sehingga berpikir begitu. Ya wallahu a'lam bishawab ya, saya nggak tahu ya. Semua hanya dia yang Allah yang tahu ya. Tapi ingat ya, pesan saya terakhir, CCTV Allah itu nggak bohong sampai masa hisab. Dan jangan berbohong kepada Allah dengan surat An-Anfal 27 bahwa jangan berkhianat kepada Allah, kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan kepada amanahnya yang dipikul. Karena Allah yang akan berjanji menyelesaikan itu jika khianat itu dilakukan. Saya kira itu aja. Terima kasih.